Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan pejuang SKB. Kembali lagi kita. Dalam video kali ini kita akan membahas kupas tuntas tentang tes psikotes papikostik. Kawan-kawan SKB Kemenak, dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara ujian psikotes papikostik. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa psikotes Kemenak itu ada dua yang akan diujikan. Dan ini kan sudah pernah saya sampaikan juga bahwa yang pertama itu adalah TPA, tes potensi akademik, dan yang kedua itu adalah tes kepribadian khusus. Dan untuk tes kepribadian khusus ini, sebagaimana info yang kita dapatin menggunakan cara papikostik. Oke, sebelum kita membahas soal, kita harus tahu dulu, dan ini wajib, apa itu tes psikotes dan bagaimana kriteria penilaiannya. Nah, ini menjadi wajib dan menjadi kunci untuk kita membahas soal. Ujian psikotes itu adalah serangkaian penilaian tes psikologi yang bertujuan untuk menilai berbagai aspek psikologis seperti kecenderungan kepribadian, kemampuan berpikir, kondisi emosi, sikap, dan perilaku dalam bekerja, baik bekerja individu ataupun bekerja dengan orang lain atau kelompok. Psikotes juga dapat memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan mental individu ataupun kecenderungan perilaku ekstremisme dan radikalisme. Itulah dia pengertian dari tes psikologi. Dan adapun penilaiannya adalah peserta memiliki kondisi mental dan perilaku serta potensi kepribadian yang moderat dan tidak memiliki potensi inferiority feeling yang ekstrim. Nah, itulah dia pengertian dan kriteria penilaian. Dan adapun untuk papikostik, ada beberapa tema yang akan menjadi diteskan atau diujikan, yaitu tentang komitmen kerja, tentang radikalisme, tentang self-inferiority, dan yang satu lagi ini kemungkinan saya yaitu tentang kepribadian moderat. Untuk tema papikostik ini, kawan-kawan bisa melihat di aplikasi panduan psikotes Kemenak. Ini ada ditayangkan di YouTube di Biro Kementerian Agama. Soal-soal papikostik yang diteskan itu akan ada pilihan jawabannya. Jawabannya ada 4 pilihan, yaitu yang pertama, sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Oke kawan-kawan, langsung saja kita akan bahas satu persatu pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan muncul. Namun sebelum itu, bahwa pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan prediksi dan ditambah juga dengan pertanyaan-pertanyaan tahun sebelumnya yang temanya berdekatan seperti komitmen bekerja ataupun self-inferiority. Namun tentang radikalisme maupun kepribadian moderat mungkin di tahun inilah. Dan ini jelas bahwa pertanyaan-pertanyaan soal-soal ini adalah soal-soal prediksi yang kita buat. Karena belum ada kita dapatkan infonya bagaimana soal pastinya. Dan tentu saja kalau untuk soal pastilah tidak ada bocorannya. Oke kawan-kawan, kita langsung saja kepada pertanyaannya. Untuk yang pertama itu adalah komitmen bekerja. Nah, apa-apa saja soal-soalnya? Kita akan lihat. Yang pertama, saya hadir di tempat kerja dan pulang tepat waktu. Pilihan jawabannya sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Nah, dari 4 jawaban tersebut, kira-kira mana yang paling tinggi nilainya? Apakah itu sangat tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai? Nah, kita akan lihat cara dan triknya. Pada dasarnya atau hakikatnya, tes psikologi itu tidak ada nilainya. Karena tes ini kan untuk menggambarkan bagaimana kita. Tapi karena tes ini dibuat dengan tujuan agar ASN-ASN yang lulus sesuai dengan kepribadian yang diinginkan oleh Kemenak, maka setiap jawaban tersebut haruslah ada nilainya. Dengan nilai itulah dia layak atau tidak. Dari 4 jawaban di atas, kira-kira mana yang paling tinggi nilainya? Maka kita harus tahu dulu mana jawaban paling benar, benar, kurang benar, dan tidak benar.
jawaban paling benar nilainya misalnya 3. Ini misalnya. Untuk kemenang sendiri kita belum tahu berapa nilainya. Tapi ini kita misalkan dulu. Nah, jawaban yang benar 2. Kurang benar 1. Tidak benar 0 misalnya. Jadi kawan-kawan pilihlah jawaban yang paling benar. Bagaimana cara menjawabnya? Jika pernyataan tersebut negatif, maka pilihlah yang paling negatif. Jika positif, pilihlah yang paling positif. Pertanyaan di atas, saya hadir di tempat kerja dan pulang tepat waktu. Ini adalah pertanyaan yang positif. Maka kawan-kawan jawablah dengan jawaban yang paling positif. Maka jawabannya adalah sangat sesuai. Nah, jadi kawan-kawan, kalau pernyataannya itu positif, maka pilihlah jawaban yang sangat positif. Kalau pernyataannya negatif, maka pilihlah jawaban yang sangat negatif. Karena biar kita dapat nilai yang lebih. Pertanyaan yang kedua. Ibu saya sakit. Saya permisi pulang sebelum waktunya. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Kira-kira ini negatif atau positif? Nah, pertanyaan seperti ini sering membuat kita kelumpungan. Pertanyaan seperti ini akan menjadi debatable. Mungkin orang akan bilang, keluarga lebih berharga dari segalanya. Oke, betul. Tapi sekarang ini, kita berhadapan dengan tes komitmen kerja yang ada skornya. Nah, kita bukan tes perasaan. Soal di lapangan itu berbeda, itu lain cerita. Jika mengikuti alur komitmen kerja, maka pernyataan di atas negatif. Maka pilihlah yang negatif juga, yaitu sangat tidak sesuai. Mungkin kita akan bantah, masa ibu sakit, kita tidak pulang? Betul. Tapi dalam penilaian harus sesuai alur dan logikanya. Nah, jadi ini bukan perasaan. Karena kalau perasaan dibawa, maka penilaian skor tadi menjadi tidak jelas dan amburadul. Kenapa? Karena bantahan akan ada aja. Kalau misalnya kita bilang ibu adalah segalanya. Nah, mungkin orang akan bantah, kan ada kakak, ada adik, ada tetangga. Nah, jadi panjang ceritanya. Jadi kita sesuaikan dengan alur komitmen kerjanya. Jangan bawa perasaan, karena kita dalam tes. Yang dimana tes ini adalah tentang skor-skor. Nah, ini bukan wawancara. Kalau kita wawancara mungkin kita bisa menjelaskan, tapi ini adalah pilihan jawaban yang memiliki nilai-nilai skor. Nah, kalau kita alurkan dengan komitmen bekerja, maka pernyataan karena ibu kita sakit kita pulang itu adalah negatif. Maka jawablah pilihan dengan yang paling negatif, yaitu sangat tidak sesuai. Pertanyaan ketiga, kerjaan di kantor saya kerjakan di rumah. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, ini kan pernyataannya negatif. Sudah sangat jelas. Ini adalah negatif, maka pilih juga lah yang paling negatif, yaitu sangat tidak sesuai. Pertanyaan yang keempat. Saya bekerja sesuai arahan atasan. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, ini positif atau negatif? Jelas ini adalah positif. Maka pilihlah jawaban yang paling positif, yaitu sangat sesuai. Pertanyaan yang kelima. Saat cuti, saya mendelegasikan tugas kepada orang lain. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Nah, kira-kira ini negatif atau positif? Saat cuti, saya mendelegasikan tugas kepada orang lain. Kira-kira ini positif atau negatif? Menurut saya, ini adalah negatif. Karena tugas pribadi nggak boleh kita delegasikan. Kalau banyak kerjaan misalnya, maka jangan cuti. Memang ada kondisi-kondisi tertentu yang mau tidak mau kita harus cuti. Misalnya hamil dan kita guru. Mau tidak mau tugas kita harus digantikan. Tapi kita harus ingat bahwa pernyataan di atas itu adalah pernyataan umum. Tidak ada pernyataan yang menyebutkan kondisi-kondisi tertentu. Sebab
kalau kita kaitkan dengan kondisi-kondisi tertentu, justru nanti akan memperlebar pembahasan. Maka dalam hal ini lihat saja pernyataan umumnya. Jangan kita kait-kaitkan dengan kondisi-kondisi tertentu. Oleh sebab itu, dari pernyataan tadi, saya cuti, saya mendelegasikan tugas kepada orang lain. Maka ini kan negatif. Maka pilih juga lah pilihan yang sangat negatif, yaitu sangat tidak sesuai. Oke kawan-kawan, rumusnya adalah bila pernyataan itu negatif, maka pilihlah dengan pilihan yang sangat negatif. Kalau pernyataannya itu positif, maka pilihlah dengan jawaban yang sangat positif. Nah, biar kita mendapatkan nilai yang lebih. Baik kawan-kawan, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Tetap terus pantau channel kita. Dan jangan lupa juga berdoa, kawan-kawan tetap semangat, tetap energik, jaga kesehatan, dan jangan lupa juga minta restu kepada orang tua. Dan kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.